فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wal baghi, dan tindakan melampaui batas. Wal baghi, yang dimaksud dengan baghi adalah al-udwan 'alal ghair, tindakan melampaui batas atas orang lain. Wa mawaqi'uhu salasah bayyanaha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi, dan tempatnya adalah 3, dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya. Ini tempat-tempat seseorang melampaui batas terhadap orang lain. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian atas kalian adalah haram. Ini 3 hal yang tidak boleh seseorang melampaui batas terhadap orang lain, dalam darahnya, dan dalam hartanya, dan dalam kehormatannya. Ini tidak boleh kita melampaui batas terhadap orang lain, tidak terkait darahnya, tidak pula terkait hartanya, tidak pula terkait dengan kehormatan dirinya. Fal baghi 'alal khalqi bil amwal wad dima wal a'rad. Tindakan melampaui batas terhadap makhluk ini bisa pada harta, darah, dan kehormatan diri. Fil amwal, pada harta, mislu an yadda'i ma laysa lahu, seperti contohnya dia mengakui sebagai miliknya yang bukan miliknya. Au yungkir ma kana alaihi, atau dia mengingkari kewajiban yang ada pada dirinya. Kewajiban untuk membayar yang ada pada dirinya dia ingkari. Dia bilang, tidak, saya tidak punya utang kepada si fulan, padahal punya. Ini juga termasuk tindakan udwan al-baghi kepada orang lain terkait dengan apanya? Hartanya. Entah dia mengakui yang bukan haknya sebagai haknya, atau hak orang lain atas dirinya yang dia ingkari. Au ya'khud ma laysa lahu, atau dia mengambil. Kalau tadi mengakui, ini milik saya. Kalau ini mengambil, dia tahu itu bukan milik dia. Dan dia juga bukan mengaku itu milik dia. Tapi memang dia ambil yang bukan haknya dia. Fahada baghiyun 'alal amwal. Ini adalah semuanya tindakan melampaui batas terhadap apa ini? Harta. Wa fid dima, begitu pula terkait dengan darah. Al-qatl famaduna, baik membunuh maupun yang di bawahnya. Meskipun tidak sampai tingkatan pembunuhan. Ya'tadi 'alal insan bil jurh, dia melampaui batas atas orang lain dengan melukai, wal qatl, atau membunuh, wa fil a'rad, dan juga pada kehormatan diri. Yahtamilu an yurada bihal a'rad, yakni as-sum'ah. Bisa jadi yang dimaksudkan dengan a'rad adalah as-sum'ah, nama baik. Fa ya'tadi alaihi, maka dia melampaui batas terhadapnya bil ghibah, dengan cara dighibahi, allati yushawwiha biha sam'atah atau sum'atah, yang dengannya dia melampaui, yang dengannya dia menjelek-jelekkan nama baik orang lain dengan cara dighibahi. Wa yatamilu an yurada biha az-zina wa maduna. Ada juga yang dimaksudkan kemungkinannya adalah zina dan yang di bawah zina. Nah, ini tidak boleh memperkosa atau berzina dengan orang lain. Ini melecehkan kehormatan apanya? Kehormatan diri orang lain. Nah, sehingga bisa jadi yang dimaksud dengan kehormatan diri ini, kehormatan diri orang lain nama baiknya, atau maksudnya apa ini? Zina atau yang di bawahnya. Wal kullu muharramun, semuanya haram. Mau yang manapun yang dimaksud dengan a'rad ini.
Baik yang dimaksud adalah sum'ahnya, nama baiknya dia, kita jelek-jelekkan dengan kita ghibahi, atau kehormatan diri orang lain dengan zina atau apa ini yang di bawahnya, yang berarti dengan itu kita melecehkan kehormatan baik orang lain. Semuanya haram. Fa ahlu sunnati wal jamaah yanhauna 'anil i'tida 'alal amwal wad dima'i wal a'rad. Maka ahlu sunnati wal jamaah mereka adalah orang-orang yang melarang dari melampaui batas terhadap harta, darah, dan kehormatan diri. Wa kadzalikal istitala 'alal khalq. Begitu juga mereka melarang dari merendahkan, merasa lebih tinggi dari makhluk. Yani isti'la 'alaihim, merasa lebih tinggi daripada mereka. Bihaqqin au bighairi haqqin. Baik dengan hak maupun tanpa hak. Falisti'la 'alal khalqi, merasa lebih tinggi di atas makhluk, yanha anhu ahlu sunnati wal jamaah, maka ahlu sunnah melarang darinya. Sawa'un kana bihaqqin aw bighairi haq, baik dengan hak maupun tanpa hak. Wal isti'la huwa annal insan yataraffa' ala ghairihi. Isti'la maknanya seseorang merasa lebih tinggi daripada orang lain. Baik dengan hak maupun tanpa apa ini? Hak. Kecuali kemarin kapan? Kapan dibolehkan kemarin? Dalam rangka menyemangati orang lain, nah, atau untuk supaya orang mengambil ilmu dari dia. Maka ini diperbolehkan sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Ibnu Mas'ud. Nah, lau alim tu ahadan a'lamu bi kitabillahi minni raqiba au raqiba ilaihi al-ibil, yang bisa dijangkau oleh ibil, la raqibtu ilaihi, maka niscaya saya akan berangkat kepadanya. Kalau seandainya saya mengetahui ada orang yang lebih berilmu daripada saya tentang Al-Quran, niscaya saya akan apa ini? Saya akan pergi ke sana. Selagi masih bisa dijangkau dengan apa ini? Dengan kendaraan. Nah, maksudnya dua. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, maksudnya adalah dua yang dia inginkan. Maksudnya agar orang lain ikut apa ini? Belajar sama seperti dia, meskipun dia sudah tinggi kedudukannya, tapi dia tetap mau apa ini? Belajar kalau ada yang lebih apa ini? Berilmu dari dia. Yang kedua maknanya adalah menganjurkan orang untuk mengambil dari siapa ini? Dari dia. Yang saya saat ini tidak tahu ada yang lebih berilmu daripada siapa? Saya, maka ambillah ilmu dari saya. Maka ini tidak mengapa. Nah, dia merasa di atas orang lain, tapi dalam rangka agar orang lain mengambil apa ini? Ilmu darinya, dan agar orang lain termotivasi untuk belajar. Nah, bahasa kita orang yang sudah kayak saya saja masih mau apa ini? Masih mau belajar, kata Ibnu Mas'ud. Nah, itu dengan hak. Nah, wa haqiqatul amr anna man syakara nikmatallahi 'alaika annallaha idza manna 'alaika bi fadlin 'ala ghairika. Wa haqiqatul amr anna man syakara nikmatallahi 'alaika. Terus setelah itu apa? Wa haqiqatul amr anna man syakara nikmatallahi 'alaika annallaha idza sama. Annallaha idza manna 'alaika bi fadlin 'ala ghairika min malin aw jahin aw siyadatin aw ilmin aw ghairi dzalik fa innahu yanbaghi an tazdada tawadhu'an. Dan hakikat dari perkara ini adalah bahwasanya barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat Allah atas dirinya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jika memberikan kepadamu dengan karunia-Nya di atas orang lain, baik dengan harta maupun kedudukan maupun kepemimpinan ataupun ilmu atau yang lainnya, dengan apapun Allah melebihkan kamu di atas orang lain, fa innahu yanbaghi an tazdada tawadhu'an, maka sepantasnya engkau untuk semakin apa ini? Semakin merendah. Hatta tudifa ilal husni husna, agar engkau menambahkan kepada kebagusan yang sudah ada kebagusan yang lain. Kamu dapat tadi kan udah bagus itu, kamu dilebihkan daripada apa? Orang lain, baik dalam masalah harta, masalah ilmu, masalah jabatan, dan yang lain-lain, itu kan sudah apa? Sudah bagus. Ditambah lagi dengan syukurmu, maka kamu telah menambahkan sesuatu yang bagus di atas sesuatu yang bagus. Nah. Li'anna alladhi yatawadha' fi mawdi'ir rif'ah huwal mutawadhi' haqiqatan. Dikarenakan orang yang merendah ketika di mana ini? Di atas, inilah yang namanya orang yang tawadhu yang sesungguhnya. Ya, kalau tawadhu pas lagi di bawah ini memang apa ini?
Ya, memang wajar, udah terpaksa, apalagi mau diangkat. Tapi yang sesungguhnya ini merendah ketika di mana ini? Ketika punya sesuatu untuk dilebihkan. Kalau nggak punya sesuatu, ya kenapa? Alasannya apa? Tawadhu. Ya wajar, memang mau nggak mau harus memang apa ini? Tawadhu, ya apa yang mau diangkat? Tapi yang sesungguhnya tawadhu yang sesungguhnya ketika dia punya sesuatu kelebihan dibandingkan siapa ini? Orang lain, baik dalam hal harta ataupun jabatan ataupun kepemimpinan ataupun ilmu dan yang lain-lainnya, tapi dia lebih memilih untuk apa ini? Untuk tawadhu. Nah, wa makna qaulihi bihaq, dan makna ucapan Syekhul Islam dengan hak, baik dengan hak maupun enggak, tanpa hak enggak boleh merendahkan orang lain. Ai hatta law kana lahul haq fi bayanin annahu alin murtarafi'. Bahkan meskipun dia memiliki hak untuk menjelaskan bahwasanya dia itu tinggi di atas orang lain. Fa inna ahlus sunnati wal jamaah yanhauna 'anil isti'la wa tarafu'. Maka ahlus sunnah wal jamaah melarang dari merasa tinggi. Au yuqal, atau dikatakan maknanya inna makna qaulil istitalah bihaq, maknanya merasa lebih tinggi dengan hak, maknanya ayyakuna aslul istitalah haqqan. Bi an yakuna qad i'tada alaihi insan. Dengan cara istitolahnya dia merasa tingginya itu karena ada hak sebenarnya. Karena memang wajar dia untuk merasa lebih tinggi. Contohnya apa? Ada orang lain yang melampaui batas terhadap dia. Fayak tadi alaihi aksar, maka dia pun melampaui batas atasnya lebih lagi. Ini maksudnya kan tanpa dengan hak. Artinya dia sebenarnya cuma ingin apa ini? Membalas saja. Bukan dia yang apa ini? Memulai. Itu pun juga tidak apa ini? Boleh. Ini maknanya istitolah bihak. Kamu membalas tindakan melampaui batas dari orang dengan tindakan yang sama, tapi apa ini? Lebih. Itu namanya istitolah bihaq. Ini makna yang kedua. Fa ahlussunnati wal jamaah rahimahumullah yanhauna 'anil istitolah wal isti'la. Maka ahlussunnah wal jamaah, semoga Allah merahmati mereka, mereka melarang dari sifat merasa tinggi alal khalqi, di atas makhluk, sawa'un kana dzalika bihaqqin au bi ghairi haqqin. Baik tindakan tersebut dengan hak maupun tanpa hak. Nah, ini penggalan berikutnya dari keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah yang disebutkan oleh beliau, bahwasanya Ahlus Sunnati wal Jamaah di antara prinsipnya mereka adalah melarang dari fakhr wal khuyala. Fakhr ini sombong dengan apa? Sombong dengan ucapan. Wal khuyala ini sombong dengan perbuatan, dengan tingkah laku. Kemudian wal baghi, mereka juga melarang dari tindakan yang melampaui batas. Dalam berapa hal? Tiga, apa saja? Darah, harta, dan kehormatan diri. Wal istitalah alal khalq, dan mereka juga melarang dari istitalah alal khalq, merasa lebih tinggi dari makhluk yang lain, bihaqqin atau bighairi haq, baik dengan hak maupun dengan tanpa hak. Ada dua makna tadi yang disebutkan. Bihak dengan hak, maknanya dia punya hak untuk menjelaskan. Nah, kepada orang bahwasanya dia adalah orang yang tinggi, maka dia pun tidak melakukannya. Nah, atau dengan hak maksudnya dia dijahati oleh orang lain, kemudian dia membalas tindakan tersebut dengan tindakan yang lebih daripada yang dilakukan orang kepada dirinya. Ini juga termasuk istitalah bihaqqin. Nah, kedua-duanya ditinggalkan oleh mereka dan dilarang oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wallahu taala alam bissawab. Adapun bab setelahnya ataupun penggalan berikutnya, insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.